Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 177 berlutut. Manajer Ma langsung ketakutan, HP-nya hampir jatuh ke lantai. Ini benaran suara Ketua Kang. Ketua Kang. Apa yang Anda bilang, tamu VIP CEO Meng? Kepala Kang benar-benar marah sampai ingin memarahi orang, nadanya sangat amat serius. Aku beritahu kamu, Tuan Kin adalah tamu VIP CEO Meng. Bahkan CEO Meng pun harus sangat sopan kepadanya. Jika kamu menyinggung Tuan Kin, aku jamin kamu tidak bisa melihat matahari besok. Wajah manajer Ma menjadi pucat dalam sekejap. Habislah, telah ketemu sial. Bagaimanapun juga tidak tersangka, pemuda yang berpakaian biasa ini, ternyata benaran orang yang hebat. Ketua Kang, aku salah, aku pikir dia yang mencuri mobilmu. Tutup mulut kamu. Itu aku yang memberikannya kepada Tuan Kin. Kamu sekarang langsung berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Kin. Jika Tuan Kin tidak memaafkanmu, kamu tunggu mati saja. Sepatah kata kepala Kang, membuat manajer Ma ketakutan sampai arwahnya hampir hilang. Sepasang kakinya lemah, langsung berlutut di tanah. Tuan Kin. Maaf, aku buta, aku salah, mohon kamu maafkan aku. Wendy Ning, Cara Song dan lainnya yang dari kejauhan sedang melihat ke lobi, tetapi jaraknya sangat jauh, masih terpisah oleh kaca, hanya dapat melihat jelas bayangan beberapa orang dan tidak dapat melihat apa yang terjadi. Cara Song tiba-tiba berkata, "Lihat, ada orang sedang berlutut." Wendy Ning mendengus dingin, tampaknya bocah ini cukup peka. Tadi masih berpura-pura sangat keras, akibatnya masuk tetap berlutut memohon ampun pada orangnya. Itu tentu saja, bahkan jika tidak mengejar masalah pencurian mobil ini hilang sebagian catnya, lebih dari 1 juta rem dia juga tidak bisa membayarnya. Berlutut minta ampun juga belum tentu berguna, aku lihat sebagian besar Paman Ning yang membantu melegakannya. Mendengar sampai situ, pinggang Wendy Ning menegakkan sedikit, tiba-tiba merasa dirinya adalah orang kaya pemuda yang paling silau di kelompok orang ini. Cara Song juga menempel ke situ dengan cepat, merangkul lengan Wendy Ning. Tetap Kak Wendy yang lebih hebat. Tak lama kemudian, Thomas Kin dan Yamanda Su berjalan keluar, Vivin menghela nafas lega. Beberapa teman maju dan berkata, "Thomas Kin, kalian cepatan berterima kasih pada Tuan Muda Ning, kalau bukan Tuan Muda Ning membantumu cari orang untuk menyelesaikan, kamu bahkan berlutut pada orangnya juga tidak akan memaafkanmu." Benar, barusan Tuan Muda Ning menelepon untuk mencari bantuan, kamu cepat pergi berterima kasih. Vivin juga bergegas maju. Thomas Kin, kamu membuat bencana begitu besar, masih tidak cepatan pergi mengucapkan terima kasih kepada Wendy Ning. Thomas Kin berkata, untuk apa berterima kasih padanya? Aku membuat masalah apa? Kamu. Vivin benar-benar sangat marah, orang ini ternyata begitu tidak tahu diri. Cara Song berdiri keluar, mendengus dingin. Kamu membuat masalah apa? Kamu masih punya wajah bertanya. Kamu mencuri mobil yang berpuluhan juta rem dari orangnya, jika bukan karena perantaraan Kak Wendy, menurutmu apakah berguna kamu berlutut? Kamu juga tidak perlu berpura-pura, barusan kamu berlutut di depan manajer Ma, kami sudah melihat semua. Jika miskin ya miskin, masih mau wajah, kamu begini apa menariknya? Thomas Kin mencibir, orang-orang ini, benaran sangat lucu. Berkata, Thomas Kin mengeluarkan remote control, menekan tombolnya. Bersuara titit, lampu mobil Aston Martin menyala. Ayo naik. Selesai bicara, Thomas Kin dan Yamanda Su langsung duduk ke dalam mobil.
Sekejap, semua orang tercengang. Ini, situasi apa ini? Bukankah dia mencuri mobil? Mengapa masih memiliki kunci mobil? Bahkan jika Thomas Kin berlutut meminta maaf barusan, mobil itu pasti tidak akan kasih dia menyetir lagi, pasti akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Tapi Thomas Kin ini, baru saja naik mobil, ini. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 178 saya mendapat lotre. Saat ini manajer Ma dan lainnya di dalam lobi berlari keluar, berkata dengan menjilat. Tuan Kin hati-hati berjalan. Wendy Ning dan lainnya semua terkejut bengong, berkata. Manajer Ma, ini. Apa yang terjadi? Melalui peristiwa barusan, manajer Ma benar-benar tidak berani menyinggung siapapun lagi. Orang-orang ini datang bersama Thomas Kin, dia tentu saja harus bersikap sopan. Semuanya, saya yang buta. Masalah tadi adalah kesalahpahaman, maaf sekali, maaf kepada semuanya. Selesai berkata, beberapa siswa tercengang. Dalam perjalanan menuju KTV, Cara Song terus bertanya pada Vivin. Vivin, apa pekerjaan sepupumu, katakan yang sebenarnya. Vivin juga agak bingung, tak habis dipikir orang ini mengapa memiliki mobil yang begitu mahal. Dia itu membuka kliniknya sendiri saja. Cara Song menggelengkan kepala, dia tidak percaya, orang yang membuka klinik, dapat memiliki mobil yang berpuluhan juta rem. Vivin ditanya olehnya sampai sedikit merasa kesal, dengan tak berdaya hanya bisa mengirim pesan ke Thomas Kin, menanyakan apa yang terjadi. Saat ini Thomas Kin sedang menyetir juga, setelah HP-nya berdering, Yamanda Su langsung mengangkatnya. Ini HP-ku. Yamanda Su tangan taruh di pinggul, memang kenapa HP-mu, aku pacarmu, tidak bisakah aku memeriksa kirimannya? Thomas Kin tersenyum pahit, kamu juga terlalu serius mainnya. Yamanda Su tertawa hehe, kamu mengemudi saja, aku bantu kamu balas. Yamanda Su wanita ini benar-benar pintar dan aneh, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan padanya di detik berikutnya. Mendapat ponselnya, melihat pesan yang dikirim oleh Vivin, Yamanda Su langsung membalas. Aku mendapat lotre. Setelah selesai balas masih tertawa hehe beberapa kali. Tidak lama, Vivin berkata kepada Cara Song. Tidak heran, ternyata dia memenangkan hadiah. Cara Song tercengang, mendapat lotre. Mendapat berapa duit? Aku tidak tahu, dia tidak mengatakan ini. Cara Song sedikit terkejut, ada banyak mendapat lotre, mendapat puluhan ribu rem juga ada, mendapat berapa jutaan juga ada, bahkan masih ada yang mendapat 1 atau 200 juta rem. Thomas Kin ini sangatlah beruntung, jika dia memenangkan uang, bisa memberi semuanya untuk Cara Song pakai. Meskipun seorang anak desa, tapi anak desa yang kaya, adalah orang kaya. Meskipun Cara Song masih belum suka pada Thomas Kin, tapi dia malah berpikir, bagaimana cara dapat menipu uang Thomas Kin. Dengan kecantikannya, selama dia memberi sedikit rasa suka pada Thomas Kin, tidakkah membuatnya tergila-gila? Vivin, kirimkan WeChat sepupumu ke aku. Tidak lama, menambah WeChat Thomas Kin, Cara Song berpura-pura kirim alamat KTV, bilang semua orang berkumpul di sini. Setelah itu, melihat Thomas Kin tidak menjawab untuk waktu yang lama, lalu dia mengirim satu pesan untuk mengetesnya. Masalah sebelumnya dia juga tidak sengaja, sebenarnya lumayan berkesan pada Thomas Kin, berharap bisa memiliki kesempatan berkontak lebih lanjut dengan gimana-gimana. Melihat WeChat ini sendirian, masih mengira betapa suksesnya kencan buta itu. Tetapi siapa yang dapat mengira Cara Song yang berkata begitu tidak baik kepada Thomas Kin di meja makan, masih dapat menjilat wajahnya dan mengatakan hal seperti itu. Yamanda Su merasa menarik, langsung mengambil HP mulai menjawab. Sungguh, aku juga punya perasaan padamu.
Cara Song melihat SMS, menunjukkan sedikit ekspresi rasa bangga di wajahnya. Masih mengira dia membawa seorang cewek, penglihatannya biasa menjadi lebih tinggi. Anak desa memang anak desa, tak tahan godaan. 2-3 kata sudah membuat dia tergila-gila. Setelah mengobrol sebentar, Cara Song bertanya dengan maksud mencari tahu. Kak Thomas, kudengar kamu mendapat lotre, apa membayar banyak pajak? Bersambung.